Halo, what's up? Berjumpa lagi bersama saya di sini yaitu Swece Arimbawo. Kali ini ada beberapa jadwal yang dijadwalkan, yaitu yang pertama ke kampus. Biasa sebagai mahasiswa akhir semester ngerjain skripsi. Tadi udah dilewati. Nah, sekarang jadwalnya menuju ke Karangasem, yaitu kirim barang dan juga cek-cek bagaimana kondisi toko di Frederick Store Karangasem seperti itu. Jadi penasaran apa yang akan dilakukan? Jangan lupa ikuti terus. Jadi hari ini saya ada jadwal Karangasem, yaitu ngirim barang dan juga ngambil contoh order yang ada di order oleh salah satu pengorder, dan juga tentunya tidak lupa untuk cek bagaimana keadaan toko yang ada di Karangasem seperti itu. Hari ini saya sendiri, tidak ditemani oleh Risma. Biasanya memang kalau seandainya Karangasem yang temani saya itu adalah Risma. Risma ada di sini biasanya. Tapi sekarang gangguin sendiri aja dulu ya. Jadi ini adalah rutinitas yang saya lakukan setiap minggu, karena memang saya menguatkan diri atau mewajibkan diri sebagai pemilik dari Frederick Store untuk minimal 1 kali seminggu harus dapat cek ke toko. Selain artinya laporan dikirim via online, juga dapat kita cek fisik langsung bagaimana keadaan toko, bagaimana persediaan stok dan lain sebagainya seperti itu. Jadi begitulah setiap minggu pekerjaan yang saya lakukan. Jadi Frederick Invention ini didirikan dari tahun 2011, tepatnya di bulan Mei. Jadi kenapa saya milih bisnis pakaian? Karena saya dulu pas SMA hobi untuk membeli pakaian seperti itu. Jadi suka mengumpulkan brand-brand ternama dan juga merasa bangga saat menggunakan pakaian yang memang dalam hal ini ada mereknya. Jadi pas kelas 2 SMA mulai kepikiran, kenapa nggak buat sendiri saja merek seperti itu. Nah, ketemu channel, akhirnya jadi deh Frederick. Awalnya memang bisnis ini saya gunakan untuk yang pertama pasti saya manfaatkan untuk coba-coba. Kenapa coba-coba? Karena dari dulu saya memang suka berbisnis. Frederick ini bukan bisnis awal yang saya jalankan. Saya sudah bisnis sejak dari SD. Di SD saya mulai menjual barang bekas yang nantinya saya tukar di tukang loak yang memang suka mengambil barang-barang bekas di rumah, dan nantinya dia pasti akan berikan uang sebagai tanda balasan karena saya sudah mengumpulkan barang-barang bekas seperti itu. Selain itu, beranjak ke SMP saya mulai berbisnis berjualan pulsa, karena memang saat itu kan masih banyak teman-teman saya yang mulai menggunakan ponsel saat SMP. Jadi salah satu peluang bisnis ya jualan pulsa, karena jualan pulsa juga jarang. Nah, selain jualan pulsa, saat saya SMP juga mulai bisnis ya bergerak ke bidang percetakan digital itulah. Mulai membuat pin-pin. Dan pin ini emang benar-benar saya buat sendiri. Saya ngeprint pakai printer kertas. Saya gunakan bekas-bekas pin-pin yang memang sudah rusak, tinggal diganti gambarnya, selesai deh apa yang seharusnya saya jual seperti itu. Beranjak ke SMA, akhirnya tepatnya di kelas 1 SMA saya mulai menerima order-order, tapi saat itu masih menjadi, dalam hal ini menjadi reseller orang lain. Jadi saya bekerja dengan orang lain, saya mencarikan order, membuat pakaian kelas dan juga lain sebagainya. Dari sana saya mulai belajar bagaimana tentang dunia t-shirt, bagaimana membuat t-shirt, bagaimana membuat desain, bagaimana membuat celana dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Frederick itu sendiri. Ya, karena sudah merasa ada pengalaman selama kurang lebih 1 tahun saya belajar di orang lain, akhirnya saya kepikiran, karena kebetulan juga ada modal dari tabungan saya untuk berbisnis sebelumnya. Akhirnya saya buat label dan akhirnya terbentuklah Frederick seperti itu. Mungkin teman-teman penasaran kenapa sih namanya Frederick. Nah, namanya Frederick saya ambil dari salah satu ahli memukakan tentang teori ekonomi. Jadi saat itu dia mengemukakan tentang teori bagaimana suatu negara bisa berdiri melewati dari masa kelamnya sampai akhirnya dia masa gemilang seperti itu. Jadi
filosofinya sebenarnya tidak terlalu berat. Jadi ini menggambarkan sebuah proses dari kehidupan, mulai dari nol sampai akhirnya kita mampu dan akhirnya mendapatkan suatu kegemilangan. Wih, di belakang lagi ada sesuatu ini. Oke, jadi kita udah sampai di Karangasem. Suasana Karangasem hari ini hujan deras. Waduh, ini nggak kelar-kelar hujannya, pasti mempengaruhi penjualan nih. Orang males keluar, orang males belanja. Ini dikit kita penjualan. Semoga nggak begitu mempengaruhi deh. Nah, udah sampai kita sekarang di Frederick Store Karangasem. Semoga ada parkir. Oke, ada dagang bakso. Saya mau beli bakso karena lapar sekali. Oke, jadi kita udah sampai di toko Frederick. Siap-siap turun dulu ya. Ya, sekarang udah sampai di Frederick Store Karangasem. Jadi pengiriman barang sudah sampai ke lokasi tujuan. Sekarang lanjut dimakan karena agak lapar. Yap. Mumpung ada dagang bakso depan toko, jadi beli bakso dulu. Karangasem selalu hujan. Mas, baksonya satu. Ya, makan sini, nggak pakai pedas. Yap, lengkap. Cuman tanpa sambal aja. Oh. Apa ya, ada isian tipat. Tipat isi. Ya. Yang sana tutup? Hah? Yang di sana tutup? Ya, kan pindah. Oh, pindah sini. Ya, biar lebih gede tempatnya. Cabangnya yang sana, yang pertama cabang, yang baru. Oh, di sana gini tak oper kontrak, ada yang kontrak. Sama kok dia buat distro juga. Iya. Ngapain juga banyak-banyak. Dan pasar lagi satu. Oh. Ya, dan pasar sama di sini. Di daerah mana? Di Barito Renon. Bukan Barito.
seminggu sekali pasti selalu kesini. Ya cek toko, beli rujak, beli bakso, kirim barang. Seperti itulah pekerjaan dari seorang CEO. Makan lagi setelah bakso, rujak, dan sekarang mie instan. Jadi di Frederick Store ada sekitar 30 brand yang nitip di sini. Semuanya yaitu brand lokal yang ada di Bali. Jadi untuk teman-teman yang ada di seputaran Karangasem ataupun ada di luar Karangasem yang dekat dengan Frederick Store, silakan berkunjung karena banyak pilihan dan pastinya akan update untuk fashion kalian. Pantat. Ayo Nur ya. Sebulan. Hujan. Wow. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga komen positif di video ini. Jadi jangan lupa juga sebar ke teman kalian. Oke, semoga video ini mampu menginspirasi kalian untuk membuat bisnis. Dan ingat, bisnis itu mudah. Janganlah takut asal ada kemauan, seperti itu. Oke, stay focus and be entrepreneur. Hasil yang lumayan dan juga rasanya nyaman ada di bisnis ini, jadinya terus lanjut deh sampai sekarang. Tentunya pasti punya bisnis nggak selamanya mulus-mulus banget. Jadi pernah jatuh bangun pertama di tahun 2011, dapat order dan akhirnya order tapi nggak ada dibayar orderan itu. Pernah punya cabang yang kedua tapi akhirnya tidak diurus dengan benar, ditutup. Jadi sekarang meskipun banyak cobaan, banyak